Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong Im Syukur baca pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran dari Bu Guru, silakan marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sudah selesai ya. Terima kasih Pak Nak Syukur. Ya, Bu. Selanjutnya, perhatikan kelasnya di bawah meja atau di sekitar kursinya. Apakah ada sampah? Kalau ada, tolong dikumpulkan ya. Masukkan ke tempat sampahnya. Ya, Bu. Sudah bersih semuanya? Sudah bersih, Bu. Oke, terima kasih. Karena kebersihan sebagian dari iman, jadi kita harus memulai pembelajaran dengan yang bersih dulu ya, biar kita enak gitu belajarnya. Nah, hari ini Ibu akan mempelajari materi golongan halogen atau 7A. Sebelumnya masih ingat materi yang sebelumnya itu materi golongan 2A apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kalsium, Bu, kalsium. Masih ingat, Bu. Oh iya, Bu. kalsium. Iya, bagus. Magnesium, Bu. Oh iya, bagus. Madalena. Berarti sudah pada ingat ya? Berarti kita lanjut saja ke pembelajarannya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Apa, Bu? Slide-nya. Belum, Bu. Oh iya, sebentar ya. Sudah? Belum, Bu. Oh, belum ya? Proses, Bu. Nah, Apa? sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, oke. Sudah ya? Nah, hari ini kita belajar kimia unsur halogen gulungan 7A. Baik. Sebelumnya itu kita akan membaca tujuan pembelajaran. Nak Asari, boleh bacakan tujuan pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Baik, Bu. Hmm. Setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis kelimpahan unsur golongan 7A dengan benar. Kemudian, mampu mendeskripsikan sifat-sifat fisik dan kimia dari unsur golongan 7A dengan tepat. Lalu menganalisis manfaat dan dampak atau bahaya dari unsur golongan 7A dalam kehidupan dengan benar. Kemudian mampu mendeskripsikan proses pembuatan unsur golongan 7A dengan tepat. Selanjutnya mampu menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat fisik dan kimia dari unsur golongan 7A dalam LKPD dengan benar. Kemudian mampu menyajikan data hasil penelusuran informasi pembuatan beberapa unsur golongan 7A dalam LKPD dengan benar. Kemudian yang terakhir, mampu menunjukkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih Nak Asari. Nah, hari ini kita belajar tentang golongan 7A. Kita harus bisa menganalisis kelimpahan unsurnya, mendeskripsikan sifat fisik dan kimianya, terus kita akan menganalisis manfaat dan dampaknya. Kemudian, kita akan juga mampu mendeskripsikan proses pembuatan beberapa unsur. Setelah kalian mengerjakannya nanti, kalian akan mempresentasikan. Nah, saat kalian mempresentasikan, Ibu akan nilai sikap kalian. Bagaimana kalian presentasi, terus sebelum presentasi kalian mengerjakan tugasnya nanti di LKPD yang Ibu bagikan, kalian akan Ibu nilai keaktifan dalam kelompoknya. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang sudah membaca materi hari ini? Minggu kemarin Ibu suruh baca tuh. Lupa, Bu. Oh iya, lupa, nggak apa-apa. Yang lain? Udah, Bu. Oh, udah, oke. Alhamdulillah kalau ada yang sudah ya. Sekarang lanjut ya. Ada yang tahu ini gambar apa?
Bungkus ini Bu, pasta gigi. Pasta gigi, Ah, Bu. iya, pasta gigi. Pepsodent. Nggak boleh nyebut merek ya. Terus. Iya Bu, maaf Bu. Iya. Terus, kalian sudah sikat gigi belum? Sudah, Bu. Berapa kali sehari? 2 kali Bu. 5. Oke, bagus ya kalau bagus. 3 kali, Bu. Oke. Sekali. Oke, alhamdulillah ya sudah sikat gigi. Mohon maaf yang ada suaranya tolong dimatikan dulu. Iya udah. Sekarang kalian lihat di kandungannya. Apa itu di kandungannya? Tolong bacakan Nak Sarpani. Ada kalsium karbonat, ada ada air, ada sorbitol, ada hidrat silika, ada sodium, ada flavor. Ya, lanjut. Apa lagi, Bu? Ada selulos, ada potasium, ada sodium, ada DMDM, hidantoin. Iya, terus konten Florida. Ya, bagus. Terima kasih Nak Sarpani. Iya, Nah, Bu. sekarang di kandungan sikat gigi itu di pasta gigi ada katanya Florida. Itu untuk apa? Tolong ada yang bisa? Gambarnya kan ada lubang gigi, berarti mencegah giginya biar nggak berlubang. Iya, salah satu fungsi Florida itu untuk mencegah gigi berlubang. Nah, sekarang lihat tabel periodik. Florida itu masuk di golongan berapa? Golongan 7A, Bu. Oke. Golongan 7A itu golongan halogen ya. Sebutkan apa-apa saja. F, Cl, Br, I, At, Uus. Oke, sampai AT aja ya. Oke, Oh gitu, lanjut. Bu. Oh iya. Sekarang sudah paham kalian ya, yang 7A itu apa saja? Udah, Bu. Oke, berarti Ibu bisa lanjut selanjutnya ya. Sekarang simak videonya. Oh iya, sebelum kalian menyimak videonya, sudah penasaran sama videonya? Ayo bagi kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, lihat grup WA-nya. Ibu udah bagikan kemarin, berarti sinyalnya ada ya. Kelompok 1 Sudah ada, Asari Bu. ya. Ya Bu. Sekarang silahkan berkelompok. Sudah? Udah, Bu. Kalau Sudah, Bu. sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian akan mengerjakan tugas di LKPD. Sebelum mengerjakan, sudah terdengar? Ya, kenapa dia Iya, disebut Bu, laut udah. mati? Siapa yang bunuh? Dah lah. Oke, sekarang kita serius. Laut Mati terletak pada perbatasan antara Yordania dan bagian barat Palestina. Laut Mati memiliki titik terendah di bumi pada 1.300 kaki atau 400 meter di bawah permukaan laut. Secara geologi, Laut Mati terbentuk 3 juta tahun yang lalu. Nah, apa ada yang masih ingat? Coba itu yang di belakang. Bisa jelaskan tidak? Wah, saya aja belum lahir, Pak. Ya, oke lah. Nah, saat itu timbul retakan kecil pada lembah Sungai Yordan, di mana air laut masuk dan terkumpul di situ. Tetapi iklim kering dan evaporasi tinggi meningkatkan konsentrasi mineral dalam air. Jadi di dalam danau ini terdapat banyak garam, kapur, dan gipsum. Lalu, kenapa dia disebut laut mati? Nah, oke, mari kita cari intronya. Apa? File not found? Dodo. Laut Mati memiliki kandungan garam tertinggi dari seluruh laut di dunia. Bahkan airnya bisa sampai 10 kali lipat lebih asin dari laut konvensional. Nah, karena itulah banyak ikan yang tidak tahan tinggal di situ karena terlalu asin. Baru nyemplung, langsung jadi ikan asin. Dia disebut laut mati karena tidak ada kehidupan di laut itu. Tidak ada ikan lalu lalang, tidak ada belalang, tidak ada aktivitas belajar mengajar, dan lain-lain. Sepi sekali. Bahkan kuntilanak pun tidak mau tinggal di sana, walaupun dia sudah mati. Wah, bisa mati 2 kali gua. Kurang asin. Lalu, pasti terbesit sebuah pertanyaan di benak si bebek. Nah, stop dulu. Apa tadi laut mati?
Kenapa disebut laut mati? Karena asin, Bu, jadi nggak ada yang mau tinggal. Oke, lautnya Nggak ada yang asin bisa ya. hidup di sana. Oke, terima kasih Nak Sari sama Madalena. Lanjut ya. Dia berpikir, lalu apa yang menyebabkan air laut di Laut Mati menjadi sangat asin? Siapa yang menaruh garam di sana? Nah, jadi begini, air-air dari seluruh penjuru mengalir ke dalam Laut Mati, tetapi danau ini tidak memiliki jalur air keluar. Artinya, air yang terkumpul di Laut Mati tidak memiliki akses untuk keluar, tetapi terperangkap hingga akhirnya menguap. Saat masuk, air ini membawa garam-garaman, sementara saat air ini menguap, airnya doang yang menguap, garamnya tinggal. Makanya lautnya jadi tambah asin. Air di Laut Mati kehilangan kandungan H2O selama 65.000 tahun, sehingga mineral semakin terkonsentrasi dan garam semakin menonjol. Selain tidak ditemukan aktivitas ikan-ikan, di sana juga tidak ditemukan aktivitas manusia. Tidak ada yang mancing, tidak ada yang berenang, tidak ada yang berkuda, ya pokoknya sepi. Loh, ini suara jangkrik dari mana? Saking asinnya, saat Anda berenang di sana, Anda akan jadi asinan. Ya enggak dong, Anda akan mengapung dengan sangat mudah. Anda yang tidak tahu berenang pun tidak akan tenggelam. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Aduh, sepi, Rek. Ya, karena sepinya inilah sehingga orang-orang senang duduk-duduk di tepi pantai. Katanya, kesepian itu menyenangkan, tenang, dan damai. Tunggu dulu. Tapi kalau lu datang ke sana rame-rame, kan nggak sepi lagi namanya, Bogeng. Bisa silakan dibaca korannya, Pak. Koran baru, Pak. Jangan nasi anget, Pak. Ribut bener. Karena menurut artikel yang saya baca, Laut Mati memiliki khasiat untuk orang hidup. Dilansir dari indozone.id, di tengah perbukitan Yudea dan pegunungan Jordan, pengunjung biasanya rame-rame berdatangan untuk menikmati khasiat penyembuhan Laut Mati. Lah dia sendiri aja mati. Orang-orang juga menutupi tubuh mereka dengan masker lumpur Laut Mati sebelum berjemur, agar tubuh mereka dapat menyerap asam hyaluronat dan mineral lain yang ada di dalam tanah liat. Wah, menarik juga ya kelihatannya. Ini si Mamang kenapa ikutan berjemur? Nah, pemirsa, itulah tadi sedikit jawaban dari Laut Mati. Semoga rasa kepenasaranan kalian. Nah, sekarang sudah nonton ya videonya. Tadi Laut Mati itu mengandung banyak apa? Garam. Garam, Bu. Oke, nah nanti Ibu kasih LKPD, di LKPD tadi yang Bu kasih tadi, nanti kalian tulis ya di LKPD-nya garam apa saja yang masuk yang ada di dalam Laut Mati. Terus di salah satu Laut Mati Ini bisa itu terjawab. ada mengandung unsur halogen atau golongan 7A. Nanti kalian tulis ya, yang kita tulis yang 7A aja, jangan yang lain ya. Karena hari ini materi kita yang 7A. Oke? Iya, Bu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu kasih materi sedikit karena ada yang belum belajar ya. Lanjut, lihat gambarnya, amati gambar. Nah, di sana ada golongan 7A, yaitu fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Bagaimana kelimpahan unsur halogen di alam? Lanjut. Kalian lihat sudah bisa baca ya? Langsung saja. Ya, Bu. Oh iya, langsung saja ya. Nah, di sini yang paling melimpah ada fluor dan klor. Yang paling tidak melimpah itu apa? Amanda, tolong. Yang paling tidak melimpah garam ya, Bu ya? Ya ini, unsurnya. Klorin ya, Bu? Yang paling tidak melimpah, yang paling sedikit ini. Oh, astatin. Oke, astatin ya. Yang paling melimpah, Ibu ulang ya. Yang paling melimpah itu klorin dan klorin. Nah, yang paling sedikit itu astatin. Nah, lihat yang bromin. Tadi kita nonton yang video Laut Mati. Di bromin ada kandungan bromin. Di sana paling banyak tuh bromin itu di Laut Mati. Nanti kalian tulis ya unsur yang terkandung di dalam Laut Mati itu bromin. Dan apa saja lagi. Tapi yang untuk 7A saja, jangan yang lain ya. Terus selanjutnya kita membahas sifat dan kimia, sifat fisik dan kimia unsur golongan 7A.
Kalian lihat tabelnya. Sekarang, Asari tolong sifat fisiknya warnanya. Warnanya kalau fluorin warnanya kuning muda. Mm-mm. Fluorin ya Bu. Terus klorin hijau, bromin merah tua. Kemudian iodin warnanya hitam. Oke, terima kasih Asari. Terus selanjutnya Magdalena. Untuk titik leleh dan titik didihnya. Bagaimana tuh dari fluorin ke iodin? Kalau titik lelehnya, Bu, dari fluorin menuju iodin itu dari kecil menjadi besar, Bu, semakin membesar titik lelehnya. Bagus. Nah, kalau titik didihnya juga, Bu, dari fluorin menuju iodin, dari kecil menuju besar, Bu. Oke, bagus. Nanti sisanya kayak baca sendiri ya, sambil mengerjakan tugas. Terus ini warna yang tadi yang disebutkan Asari. Langsung saja sifat umumnya. Berbau ya, berbau busuk. Reaktif, ya baca sendiri ya, sedikit aja Ibu kasih materinya. Nanti kalian biar sambil mencari mandiri. Terus sifat kimianya, reaksi halogen dengan logam akan membentuk senyawa ionik. Terus nanti reaksi halogen dengan non-logam. Baca sendiri nanti ya. Lanjut. Terus pembuatan fluorin. Dapat dibuat dengan apa? Ayo syukur. Syukur izin ya. Bu Asari boleh? Asari, Nak Asari. Fluorin itu bisa diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida, Bu. Oke, terima kasih Asari. Lanjut ya, klorin. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Manfaatnya. Maulidia, tolong bacakan manfaatnya Maulidia. Iya, Bu. Manfaat unsur fluorin pada Satu aja. CFC fluorin ya, Bu ya? Iya, fluorin CFC aja satu. sebagai zat pendingin pada lemari es atau AC. Oke, dampaknya apa? Dampaknya ternyata CFC itu bisa bereaksi dengan O3 menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga ozon tidak mampu mencegah sinar UV datang ke bumi. Oke, makasih Maulidia. Nah, sekarang kita tahu ya, unsur golongan halogen atau 7A itu selain memiliki manfaat juga memiliki dampak. Kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang kerjakan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 30 menit. Ini sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Sebentar ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, langsung. Aduh, ini punya saya tidak bisa diklik, maaf ya. Nah, kalian sebelum mengerjakan, baca dulu petunjuknya. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan ke Ibu. Ibu sambil keliling ya, kalian sambil diskusi. Silahkan diskusi selama 30 menit. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi karena ini hasil penugasan kalian ya, tolong dikumpul, maju kelompok 1. Maulidia, nomor 1 aja Ibu kocok dulu ya. Sebentar, Bu. Ibu bagi. Maulidia nomor berapa kenanya? Ibu kocok dulu ya. Ya, Bu. Oh, Maulidia, kelompok Maulidia dapat nomor 1 sama nomor 2 saja. Tolong presentasikan. Kelompok Iya, lain Bu. menanggapi. Saya presentasikan hasil diskusi kami ya teman-teman. Berdasarkan gambar tersebut, bahan apa saja yang terkandung dalam pasta gigi? Bahan yang terkandung dalam pasta gigi antara lain fluoride, bahan abrasif seperti kalsium karbonat, silika, garam fosfat, dan aluminium oksida. Serta ada perasa seperti mint dan mentol, ada humektan seperti sorbitol dan gliserin, dan ada deterjen seperti sodium lauryl sulfat. Nah, sebutkan apa itu fluoride. Fluoride itu adalah mineral yang dapat membantu mencegah gigi berlubang. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Oh iya, terima kasih kelompoknya Maulida. Yang lain ada yang menanggapi?
Ada yang menanggapi yang lain? Kelompok 2. Udah, Apa? Bu. Oh, sudah. Sekarang Ada sama, Bu. Oke, sama. Setelah selesai presentasi ya dari semua kelompok yang nomor-nomornya sudah terbagi. Untuk kelompok pertama tadi itu manfaat salah satu manfaat halogen, misalnya pasta gigi, ada mengandung fluor untuk mencegah gigi berlubang. Sedangkan yang lain kan tentang laut mati tadi unsur-unsurnya ya. Nah, sudah. Karena sudah selesai, Ibu stop share di sini ya. Lanjut lagi sebentar ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke. Sekarang kalau tidak ada yang bisa merangkum kesimpulan hari ini apa? Saya, Bu. Ya. Boleh dirangkum. Nah, di golongan halogen itu, Bu, ada unsur fluor, ada Mhm. klorin, ada bromin, dan ada iodin. Mhm. Nah, selain mempunyai manfaat, golongan halogen juga mempunyai dampak. Seperti Mhm. contohnya yang tadi Ibu jelaskan, kalau fluor itu kan manfaatnya bisa menjadi zat pendingin, tapi Iya. dampaknya bisa menyebabkan menipisnya ozon, Ibu. Oke, terima kasih Sarvani. Yang lain Ya. ada lagi? Tidak, kalau tidak ada ibu-ibu yang itu ya kasih penguatan ya. Ada? Oh, tidak ada. Oh, berarti langsung aja ya Ibu simpulkan. Nah, hari ini kita mempelajari tentang golongan 7A. Dari pertama saja kita dilihat dari gambar pasta gigi, kita memperhatikan itu salah satu manfaat unsur golongan halogen, contohnya sikat gigi ya, mengandung fluor untuk mencegah gigi berlubang. Dan cuman selain mempunyai manfaat, kita juga mempunyai dampak nih. Contohnya unsur fluor ini, dia bereaksi dengan O3 untuk dia bereaksi dengan O3 yang menyebabkan berkurangnya kadar ozon sehingga mencegah sinar UV datang ke bumi, yang mampu mencegah sinar UV datang ke bumi. Kemudian untuk prosesnya kita melihat ada proses pembuatannya tadi secara elektrolisis ya, proses pembuatan. Terus kemudian apalagi tadi sifat fisiknya. Dari sifat fisiknya kita dapat lihat titik didih, titik leleh, jari-jari. Kemudian afinitas elektron, kerapatan itu meningkat ya dari fluor ke iodin. Kalau untuk keaktifannya, sifat oksidatornya, energi ionisasinya, sama keelektronegatifan itu dari fluor ke iodin itu menurun ya. Nah, sekarang karena sudah, kalian kerjakan soal evaluasi ya selama 30 menit. Soalnya sudah Ibu kirim di grup WA. Kalau tidak ada, Ibu bagikan aja kertasnya ya. Tolong salah satu ambil kertasnya, kerjakan selama 30 menit. Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Sedikit lagi. Oke. Sudah. Sisa 1 menit lagi ya. Saya sudah selesai, Bu. Oke. Nah, karena sudah selesai, nanti Ibu nilai ya di rumah. Nanti Ibu kasih tahu minggu depan hasil belajar kalian. Terus jangan lupa Ibu kasih juga link tuh untuk refleksi pembelajaran hari ini. Jangan lupa diisi ya. Terakhir besok, takutnya sinyalnya hilang. Malam ini mungkin sinyal ada atau pagi bisa dikerjakan. Nah, setelah itu ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Oke, lanjut saja ya. Sekarang karena sudah selesai, tolong salah satu memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Asari saja ya pimpin doanya. Boleh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nasari. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita membahas golongan 8A ya. Jangan lupa dibaca bukunya.
Mohon maaf Ibu kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.